Dan ini mulai ngerekam. Oke, sudah. Untuk hari ini temanya yaitu decision tree. Mulai dari decision tree yang pertama terkait rumusnya dulu. Saya presentasikan. Nah, ini rumus ini terkait entropi, kemudian gain atau information gain. Ini ketumpuk-tumpuk karena habis kayak apa edit, jadi kalau di Excel itu kayak gini ketumpuk. Kemudian ada split information, ada gain ratio. Yang saya terangkan adalah decision tree mulai dari ID3 sama C4.5. Yang membedakan di mana seperti itu. Untuk decision tree ID3 sama C4.5 yang membedakan adalah saat mencari istilahnya adalah atribut ya. Itu atribut yang digunakan di bagian ini. Nah, ini seperti ini. Ini ada gambar ini adalah gambar elip ya. Ada TRPR, ini menunjukkan atribut atau variabel. Jadi kalau kita mau mencari nilai gen, nilai entropi, nilai apa, untuk mencari ini sebenarnya. Jadi ini nanti diisi apa, terus berikutnya ini diisi apa. Kalau kotak berarti sudah selesai. Jadi ada dua simbol elip sama simbol kotak. Simbol kotak itu menunjukkan akhir, jadi sudah outputnya. Kalau simbol elip berarti masih atribut dan harus dicari lagi ini diisi apa. Seperti itu. Jadi cara mencarinya berdasarkan rumus ini. Entropi, gain, split information, gain ratio. Gitu. Nah, saya menggunakan sumber buku ini ya, miliknya Bapak ini, Bapak Budi Santoso, untuk decision tree sama C4.5. Jadi sumber yang saya pakai adalah buku ini. Di sini tertulis rumusnya lengkap dan juga memang ada pseudo code-nya. Tapi yang saya gunakan nanti kan Python ya, bahasa Python. Jadi saya hanya menggunakan rumus. Terus cara kerjanya bagaimana? Ini saya contohkan ya. Kalau ID3 maka untuk mendapatkan simbol elip ini atau untuk mengisi elip ini isinya apa? Itu menggunakan entropi sama gain ini ya. Jadi rumusnya ini dua ini. Entropi itu nilai yang induknya, jadi maksudnya itu nilai utamanya. Kalau kemarin naik bias berarti harus mencari nilai probabilitas yang hanya, nah kayak gitu. Ini juga sama, berarti kalau ini adalah entropi dari hanya. Kalau ada kelas apa ya ini dicari. Terus gain itu untuk menghitung berapakah nilai dari masing-masing variabel. Jadi kalau ini variabelnya apa? AG, usia, maka berapa nilai gainnya. Terus kalau ini variabel, anggap ini saya singkat SP, maka ini berapa nilai gainnya. Variabel ketiga juga gitu, berapa nilai gainnya. Ini juga berapa nilai gainnya. Gain ini nanti yang tertinggi berarti sebagai pemenang dari atributnya. Jadi nanti kalau nilai gain yang tertinggi adalah variabel usia, berarti di sini diisi usia. Kalau ini variabel tertingginya adalah TRPR. TRPR itu variabel keempat. Ya, TRPR. Gitu cara kerjanya. Jadi saya contohkan misalkan saya menggunakan data kategori. Kenapa kok saya lebih suka menggunakan data kategori? Karena memang selama ini saya pernah nyoba data yang kategori itu hasil akurasinya lebih bagus. Seperti itu. Bandingkan data yang angka kontinu. Jadi kemarin saya kan ngasih contoh data kontinu iris ini data iris aslinya kan seperti ini ya. Ini sama contoh lagi untuk tugas kan data lensa. Sebenarnya kayak gini, data lensa kan kategori. Ini. Terus misal
Yang mau saya praktekkan adalah data lensa sama data tenis misalkan. Kenapa kok saya ngasih contoh dua ini? Karena datanya berlabel. Datanya karena berlabel. Lebih mudah untuk menerapkannya. Ya, seperti itu. Misal ini kita mulai, ini saya ngasih contoh hanya satu iterasi. Jadi hitungannya iterasi itu berdasarkan ini. Ini tree asli hasil akhir itu, bentar, nah ini ya. Ini tree hasil akhir saya menggunakan WK. Kalau kita hitung, yang namanya satu iterasi itu berarti ini satu iterasi. Untuk mendapatkan tier product rate itu satu iterasi. Iterasi dua itu berarti ini satu iterasi. Untuk mendapatkan ini astigmatism itu berarti satu iterasi. Ini juga sama, ini dihitung satu iterasi. Untuk mendapatkan spectral prescription itu juga satu iterasi. Artinya untuk mendapatkan satu iterasi itu harus kita menghitung masing-masing variabel gennya berapa. Seperti itu. Nah, decision tree itu akan menghasilkan dua, yaitu tree sama rule. Tree-nya ya ini yang saya contohkan. Nah, ini. Nah, rule-nya gimana? Ini cara membuat rule-nya yaitu biasanya dihubungkan dengan operator AND. Jika kayak gini. Nah, kayak gini kan ada apa elip, ada elip lagi, ada elip lagi. Ini berarti cara menghubungkannya dengan operator AND. Jadi contoh, kalau kita membuat rule-nya, saya buatkan di bawah. If jika saya singkat TP tier product rate sama dengan, biasanya saya nyari rule-nya itu mulai dari kiri. Kiri. Jadi cara kerjanya kiri dulu baru ke kanan gitu. Nah, berarti kalau kiri dulu berarti ini jika TP sama dengan reduce, then nah, berhubung ini kan kotak, kalau kotak langsung then berarti kelasnya non, outputnya berarti non. Ini rule nomor 1. Rule nomor 2 berarti ini kalau sudah selesai ke kiri lagi. Ke kiri berhubung ini adalah kotak lagi, berarti caranya if jika TP sama dengan normal and operatornya. Astig, maaf, astigmatism sama dengan no, berarti then, nah berhubung ini kotak berarti then kelas sama dengan off. Ini rule nomor 2. Dan seterusnya. Jadi cara membuat rule-nya dari kiri kalau saya memudahkan. Nah, kalau di Python kan udah langsung tinggal pakai ya, tapi kita harus memahami algoritmanya kerjanya seperti apa. Nah, saya contohkan cara mencari gennya. Berhubung ini ID3 itu maka yang digunakan tadi ini ya, entropi sama gen. Kalau nanti yang C4.5 yang digunakan bukan hanya gen. Nah, jadi dia menghitung lagi yaitu mencari nilai gen rasio. Jadi untuk mendapatkan nilai atribut elip tadi diisi apa itu menggunakan gen rasio. Sedangkan kalau yang ID3 itu hanya gen. Saya mulai dari sebelah sini. Ini menggunakan filter ya. Nanti untuk memudahkan. Bentar, atau saya ambil filenya dulu. Saya buat Excel baru aja. Ambil rumusnya dulu biar enggak bolak-balik mindah. Ini rumusnya saya pakai yang ID3. Nah, pertama kita cari yang atas entropi, sama seperti kalau naik bias berarti pH-nya. Untuk di sini P itu probabilitas, sama seperti naik bias ya, mencari probabilitas. Rumusnya adalah apa kemarin? Sebentar.
Saya tulis lagi jumlah dari N, misalkan saya mencari probabilitas N, A, berarti jumlah dari A dibagi total data. MA bagi total data. Nah, ini rumus dari probabilitas. Nah, taruh sini. Kita langsung mulai. Kelasnya ada 3. Sama seperti yang iris juga ada 3. Nah, kita mulai jumlah datanya seluruhnya. N. Terus kita tulis masing-masing kelasnya. Soft, hard, atau kita mulai dari hard dulu. Hard, non, urut-urutan abjadnya ya, soft terakhir. Kita cari jumlahnya. Masing kelas. Biar langsung digeser, nggak perlu ini lagi. Nah, berikutnya langsung ke ini rumusnya. Berarti entropi pertama, saya tulis entropi Y, nilainya nah, di sini sama dengan min, saya buat min ya. Di situ PI berarti probabilitas dari H terhadap N. Nah, total berarti kita mulai dari jumlah dari H dulu. Berarti H dibagi ini adalah jumlah totalnya, probabilitas ya. Kemudian dikalikan log dari P-nya, berarti ini lagi, bagi ini, terus dibagi log 2. Oke. Kemudian dikurangi, sigma itu artinya jumlah, berhubung di sini ada min PI, berarti min. Min, bentuknya kelas non, bagi N, kalikan log, non dibagi jumlah total, bagi log 2. Yang kelas terakhir, kelas soft, juga sama, jumlah soft dibagi total data, kalikan log probabilitasnya, bagi 5, dibagi total data, bagi log 2. Sudah selesai untuk mencari entropi data pertama. Setelah selesai, berikutnya kita cari masing-masing variabel, sama seperti kemarin. Setiap variabel dicari, dan di sini karena ada kelasnya 3, ya kita buat kelasnya 3. Mulai dari saya tulis di sini variabel 1. Variabel 1 di sini kelasnya adalah hard sama soft. Kemudian kita tentukan usia ini ada 3 kelas, ya kita ambil masing-masing 3 kelasnya, yaitu presbiopik, pre-presbiopik sama young. Saya mulai dari pre, saya simpulkan pre saja, terus ini presbiopik dan satunya young. Nah, carinya sama seperti kemarin. Jadi setiap value ini terhadap kelas. Jadi misalkan presbiopik, pre-presbiopik, di jumlah non ada berapa, jumlah hard ada berapa, jumlah soft ada berapa. Jadi saya hitung, sambil saya tulis gini, karena ini
kan modelnya di filter jadi otomatis ini naik ke atas, hilang yang tulisan tadi saya mulai dari HUD. Ini sudah, kemudian yang non, terus satunya tadi short. Berikutnya value, ini sudah selesai, ini masih satu variabel, ini adalah value press. Kita cari yang hard, hardnya ada satu, kemudian non, nonnya ada satu, dua, tiga, ada 6, terus soft, satu. Selesai yang press. Berikutnya value yang. Sama, langkahnya dicek masing-masing terhadap kelasnya. Kelas hard, kemudian kelas non, kelas soft. Kalau sudah selesai semua, kita lakukan perhitungan. Kita kembalikan seperti awal, biar muncul semua barisnya. Oke. Ini tadi, kalau berdasarkan pencariannya, pre nilainya 1, terus di nonnya 5, di softnya 2. Kemudian tes nilainya 1, di non 6, di soft 1. Kemudian yok, isinya 2, 4, 2. Kalau ini kita jumlah, maka hasilnya tidak lepas dari ini, jumlah hard ya. Jadi kalau ini kita jumlah ke samping kan jumlah hardnya berapa ya pastinya harus sama. Kalau beda berarti ada yang sale. Terus ini juga sama, pre-nya sesuai jumlah ini, pre-nya ada berapa, press ada berapa, seperti itu. Ini kita jumlah, ini nanti dipakai, karena ini nanti dipakai di apa, di gennya, perhitungan gennya. Oke, sudah selesai. Bentar, ada tambahan rumus lagi. Ya, jadi ini tidak lepas juga dari ID3. Jadi yang membedakan pokoknya ini loh. Information gain sama gain rasio. Kalau ID3 pakai information gain, sedangkan yang di C4.5 yaitu gain rasio. Ini ketambahan lagi, saya copy rumusnya. Saya hanya nyontohkan untuk satu iterasi. Satu iterasi pun itu nanti cukup lama ya. Karena memang satu iterasi itu menghitung masing-masing variabel berapa jumlah gennya ini. Terus hasil dari gen ini dicari yang maksimum apa, itu yang sebagai istilahnya split ya, yang sebagai splitnya atau sebagai atribut di bagian elipnya. Kita mulai saja. Maka ini kita hitung nilai entropi masing-masing ini apa ini istilahnya ya, bersama value-nya. Intinya itu satu variabel ini kan ada 3 value, berarti ya ini kita cari masing-masing value. Itu. Kita mulai dari pre, value pre, atau saya taruh di sini aja sesuai ininya, nilai entropi dari masing-masing pre ini sama dengan min 1
bagi 8. Ini semoga bisa digeser biar enggak apa ya istilahnya, enggak terlalu nulis code-nya. Terus log 1 dibagi 8 bagi log 2. Terus min berikutnya 5 bagi ini, terus dikalikan log probabilitasnya. Oke, log 2. Value yang terakhir, bukan value ya, intinya yang stringnya masih belum selesai semua. Masing-masing kelasnya, dia terhadap kelas output. Ya. 2 bagi kalikan log bagi log 2. Nah, ini kita geser setiap masing-masing value, kita sesuaikan nilainya. Ini berarti M Oke, sudah. Berikutnya yang yuk juga gitu, berarti ini N sudah. Nah, setelah selesai dapat entropi ini, berikutnya kita lakukan perhitungan nilai formation gain-nya. Formation gain ini didapat dari rumus entropi utama dikurangi ini entropi Y, berarti ini ya, nilai entropi Y itu berarti ini membernya. Terus ini ada keterangan YC itu dari mana? Nah, dari sini berarti total datanya kita ambil. Bentar, berarti ini jumlah 8 dibagi 24 kalikan. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nah, kurang-kurungnya. Ini kurung untuk yang setiap pre-nya 2. Jadi pre ya dikalikan terhadap pre-entropi, terus jumlah pre-nya berapa terhadap total data. Ini terus ditambah 8 dibagi 4, kemudian dikalikan jumlah entropi. Tambah lagi, karena di sini sumbernya sigma berarti jumlahan. Terus yang terakhir yuk dibagi data kalikan entropi. Sudah selesai. Nah, nilai G-nya adalah 0,039. Nah, untuk satu variabel yang lainnya caranya juga sama, kita sesuaikan variabel berikutnya. Akan di sini variabel berikutnya SP ada value apa? Oh, di sini 2 value. Kenapa kok saya tadi ngomong bahwa saya lebih suka datanya dalam bentuk kategori?
untuk proses decision tree ataupun naik bias, rasanya karena lebih mudah menghitung tadi. Hitungannya lebih mudah. Bilangnya kalau mencari jumlah datanya itu lebih mudah seperti itu dibandingkan data yang dalam bentuk angka kontinu. Nah, kalau nanti datanya dalam bentuk angka kontinu itu kita harus mencari berapakah nilai split untuk yang lebih baik tadi. Jadi kayak ada dua kali kerja gitu loh maksud saya. Itu yang menyebabkan kenapa saya ngomong lebih baik datanya dalam bentuk kategori. Gitu. Nah, contoh lagi satu variabel SP. Di sini langkahnya juga sama, yaitu sesuaikan di sini ada kelasnya apa. Terus ini value dari SP itu dua, yaitu hiper sama miop. Kita tulis hiper sama miop. Juga gitu dicari, kemudian dicari nilai entropi dari masing-masing member, terus dicari gen. Nanti gen dari masing-masing variabel itu yang dicari yang maksimal, intinya yang tertinggi, yang maksimum. Yang tertinggi apa? Nah, itu yang sebagai splitnya atau intinya yang menduduki elitnya. Itu cara kerja ID3. Nah, kalau ID3 maka hasilnya harusnya tree, sama seperti yang gambar yang saya tampilkan ini. Cuma saya biasanya kalau mau membuat tree-nya, saya lebih suka menggunakan WK. Alasannya lebih jelas tree-nya. Apakah apa di Python enggak bisa menampilkan? Bisa. Cuma saya nggak seberapa sering gunakan Python, alasannya ya tadi saya lebih familiar WK untuk menampilkan tree-nya itu lebih 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 intinya lebih bagus gitu loh, maksud saya seperti itu. Nah, langsung kita lanjut. Kalau di WK hasil tree-nya ini, maaf, saya salah tampilkan. Ini hasil tree-nya ini menggunakan C4.5. Tree-nya akan berbeda antara ID3 dengan C4.5 karena untuk mencari rumusnya pun berbeda, sehingga kalau kita nyari yang C4.5 ini masih ada tahapan lagi, yaitu mencari yang tadi gen rasio. Gen rasionya bukan seperti ini, ya, bukan ini, tapi menggunakan rumus gen rasio yang saya tampilkan di slide ini tadi. Nah, ini. Nah, cara kerjanya berbeda. Terus langsung saya mulai di WK-nya, karena data lensanya sudah ada. Iya, data lensanya. Langsung saya mulai menggunakan scikit-learn, sama datanya harus dirubah dulu dalam bentuk ordinal. Ya. Kalau misalkan nanti datanya tetap dibiarkan seperti ini, ya seperti ini, maka akan akan error, ya, akan error. Seperti di naik bias masih akan error. Jadi harus dirubah dulu dalam bentuk ordinal. Boleh dirubah di sini, atau boleh juga dirubah di bahasa Python langsung menggunakan label encoder. Langsung saya mulai. Di sini saya menggunakan pandas untuk baca datanya. Lensa saya variabelnya juga lensa. Terus nama filenya tadi data lensa.csv. Bentar saya cek lagi nama filenya. Ya, data lensa.csv. Saya panggil datanya. Nah, ini datanya. Terus saya biar enggak dua kali kerja, langsung saya buat label encoder karena datanya kan dalam bentuk kategori. Walaupun sebenarnya dia tetap bisa, ya tetap bisa. Tapi kalau di Python lebih bagus dirubah dalam bentuk angka karena nanti error. Nah, saya pakai label encoder. Bentar saya kapan hari kan logistik kan datanya pakai label encoder.
Bentar, mohon maaf ya, saya matikan. Mohon maaf, saya lanjut lagi. Nah, ini saya panggil label encoder untuk merubah. Ini setiap kolom ya dibuat label encoder, nggak boleh langsung sekalian. Jadi untuk melabelkan itu buat per kolom. Jadi kolom sendiri ini kolom pertama lensa sama dengan le.fit. Ibu, datasetnya Ya, belum di-share ya, Bu? apa? Datasetnya yang data lensa. Iya, kenapa? Saya Belum lihat belum di-share. ada, Bu. Iya, Bu. Oh ya, nanti saya share ya. Baik, Bu. Terima kasih. Transform, bentar, saya share. Ini pertemuan ke bentar, D9, Bu. pertemuan. Ya, pertemuan 9. Ya. Aset lensa. Ini laptop saya agak apa? Tadi barusan ini masalahnya barusan rekaman jadi saya ngonvert jadi agak lemot kerjanya data lensa. Tuh nggak mau nulis. Nggak mau. Seingat saya kok sudah pernah saya kasih ya data lensa ini. Atau apa saya yang lupa belum share. Kok seingat saya sudah pernah ya. Untuk tugas yang hari Rebu. Ingat saya sudah. Nggak apa-apa saya share lagi data lensa. Ini sudah. Ini sudah saya share. Saya lanjut. Ini setiap variabel dilakukan pelabelan. Nah, lensa. Oke, ini ada 4 variabel. Saya lakukan seperti ini. Kalau yang tugasnya Pak Ade itu jawabannya nggak kayak gini, tapi intinya sama. Saya nggak ingat apa ya fungsi yang digunakan. Intinya sama juga. Hasilnya pastinya sama. Ini kolom kedua, terus kolom ketiga, dan kolom terakhir. Kolom terakhir. Nah, ini proses melakukan label encoder setiap kolom. Kalau sudah selesai, berikutnya adalah mengambil variabel X dan variabel Y-nya. X-nya kolom ke 0 sampai ke 4 ya. 0 sampai 4. Kita tidak ikut. Yang Y-nya kolom terakhir. Bertilok. Yang terakhir. Values. Mau ditampilkan berarti lensa yang terbaru. Nah ini sudah hasil yang
lakukan label encoder. Kalau nanti misalkan yang kolom terakhir juga minta di label encoder, ya kita rubah sekalian. Ingat saya hanya yang di bagian ini aja sih, variabel input. Tapi kalau nanti nggak mau juga, nanti kita lakukan label encoder yang kolom terakhir. Terus library-nya D3 itu D3. Tadi belum sempat saya set dulu. Decision tree. Mana ya? Kok nggak kelihatan decision tree? Nah ini decision tree untuk yang klasifikasi. Nah, sebentar saya kembalikan lagi. Ini ada ID3, terus ada C4.5, ada cat. Yang saya sering gunakan ya ini tadi, ID3, C4.5 sama cat. Kalau di sini tuh memang nggak kelihatan ya, dia rumusnya kayak apa. Cuma kalau di buku yang tadi saya sampaikan, itu berbeda rumusnya. Beda rumusnya. Kemudian, tapi di sini untuk manggilnya itu langsung jadi satu. Ini jadi cara manggilnya langsung kayak gini. Decision tree klasifikasi gini aja. Jadi langsung kayak manggilnya seperti ini aja. Saya manggil dari sini aja, klasifikasi. Nah ini ya, tree klasifikasi. Boleh seperti ini. Yang diperhatikan adalah cara manggilnya ya. Kalau yang tadi kan apa? Saya taruh saya buka satu-satu. Kalau yang ini kan dia tree sendiri, terus nanti tree-nya dipanggil kayak punya anak kayak gini ya, decision tree. Nah, sedangkan yang ini langsung jadi satu. Masih proses buka. Nah, tadi. Masih. Nah, ini. Nah, kalau yang ini kan dia langsung decision tree-nya dipanggil langsung di sini. Jadi manggilnya nanti berbeda. Saya gunakan yang ini aja. Terus saya buat BSC, copy paste. Saya lakukan training. Ini di model ke-1, yaitu dsd.fit. Saya variabelnya e, y. Kalau ini error, berarti errornya karena ini ya. Ini minta dalam bentuk label juga. Karena enggak. Kalau sudah, berarti kita tinggal melakukan proses penentuan data baru. Data baru yang kita tentukan itu lebih baik dari ini aja, biar ketahuan nanti hasil akurasinya berapa. Gitu. Misalkan yang kita tentukan baris ini. Baris ini ya, 5 baris ini. Nah, ini kan kelihatan kelasnya ya, kelas hard, non, soft, non, non. Nah, kita ambil kolom baris ke 19, berarti test sama dengan lensa kolom 19 sampai terakhir 0 kolom sampai 4 values data testnya sudah, terus y testnya lensa sama kolom yang kolom baris ke 19 sampai terakhir kolom terakhir. Kemudian akurasi seperti kemarin ya, kita gunakan akurasi. Nanti kalau mau menampilkan tree-nya, sebentar. Saya panggil akurasinya dulu. Hasil prediksinya saya taruh di sini. WT
sama dengan model titik tadi, data tesnya di X test, terus akurasinya sama dengan data di tesnya di Y test aktual, data hasil prediksinya di YT. Kita tampilkan hasil akurasinya. Nah, hasil akurasinya, oh maaf ini keliru, yang udah saya taruh sini print akurasi. Akurasinya 100%, karena mungkin datanya sedikit ya. Terus kalau mau nampilkan tree-nya, saya pernah buat, bentar ya, saya stop screen, saya buka di Colab saya. Untuk nampilkan tree-nya pernah saya buat di Colab, cuma saya belum buka tadi, sebentar saya buka dulu. Lagi ini.
screen lagi. Maaf ya tadi agak lama karena internetnya nggak seberapa lancar ini. Cara nampilkan plot hasil trinya. Ini untuk nampilkan trinya. Plot tree. Nah, ini sesuai variabel saya tadi di sini variabelnya di model. Nah, nanti perbedaannya berbeda sangat jauh antara hasil tree-nya WK dengan yang di sini. Kalau ini memang C4.5 ya. Yang saya bahas bukan hasil tree-nya saja, tapi tampilannya. Jadi, ini tampilannya beda jauh. Saya tampilkan tree-nya. Model ini adalah variabel kita yang hasil training tadi. Nah, tree ini untuk menampilkan tree-nya, library-nya kayak gini. Nah, ini yang membedakan. Jadi, tampilannya beda jauh dengan kalau hasil WK. Kalau WK kan, nah ini lebih mudah dibaca. Sedangkan yang di sini kayak intinya, jujur saya nggak seberapa menguasai cara membacanya. Jadi kayak ini bahasnya nilai entropi atau apa dan seterusnya. Jadi kayak susah saya menerjemahkannya gitu loh. Lebih mudah menerjemahkan hasil tree-nya WK. Contoh ini hasil tampilan tree-nya WK. Selain ini ya, selain ini tadi, ini juga ada tree hasil tampilan di WK. Terus intinya menurut saya lebih mudah dibaca kayak gini. Jadi ini karena datanya banyak ya. Nah, akhirnya kayak gini. Jadi intinya yang kotak-kotak itu menunjukkan hasil output. Kalau datanya sedikit ya lebih mudah ya ini. Ini tampilan dari tree-nya. Terus kalau di WK juga sudah langsung muncul juga rule-nya. Jadi cara baca rule-nya juga lebih mudah. Karena memang saya nggak seberapa bisa baca rule di hasil ini. Jadi otomatis saya nggak bisa membacanya. Gitu. Jadi kalau yang hasil WK saya bisa membacanya. Jadi ini artinya variabel. Terus kalau ketemu titik 2 kayak gini, ini berarti outputnya kayak gini. Ini outputnya. Ini adalah namanya rule. Jadi kalau kita tulis rule-nya ya persis seperti kayak gini tadi caranya nulis. If apa, then-nya apa. Jadi kalau di WK lebih mudah caranya membaca. Kalau mau memperbaiki akhirnya bisa untuk melakukan perbaikan. Misal saya mau melakukan perbaikan di mana, bedanya tree-nya kayak apa itu bisa. Nah, ini penjelasan terkait decision tree. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya simpan Pak. Ini decision tree-nya kemungkinan menggunakan ID3 yang ini. Jadi kalau di sini kan decision tree itu ada ID3, C4.5 sama cat. Yang bisa saya jelaskan yaitu ID3, C4.5 sama catnya. Kalau yang cat itu model tree-nya hanya 2 biner ya. Dan rumusnya itu kalau cat itu saya ngambil sumber bukunya yang dari Bapak Sani Susanto yang warnanya merah waktu regresi linier itu. Yang cat hanya dua anak. Jadi model tree-nya nanti kalau di sini mohon maaf ya saya nyontokannya di WK. Ini simple cat. Jadi nanti kelasnya hanya 2. Ini enggak bagus ini datanya. Saya ambil contoh data yang lensa tadi. Saya hanya menunjukkan contoh cat itu tree-nya kayak apa gitu ya. Untuk rumusnya saya belum sempat nulis tadi. Ada di Excel cuma saya nyari dulu.
ada. Nah, ini trinya kelihatan. Ini kalau di trinya, nah saya contohkan cara membuat trinya dalam bentuk. Nah, ini elip. Kita bandingkan dengan yang hasil C4.5. Kalau C4.5 itu bisa 3 cabang juga bisa. Kalau ini murni hanya 2 cabang. Ini variabelnya saya singkat PPR biar product rate. Terus ini ke kirinya normal. Dia masih ada elip. Baru kotak ini ya, jadi ini bacanya normal itu yang kesininya. Nah, jadi kalau ada tulisan sama dengan normal, normal itu berarti yang apa ya, misalnya value-nya, nilainya. Sini diisi sesuai di sini ini astigmatisme singkat STG. Nah, terus kita ambil ke kiri lagi, ini ada variabel SP ya, berarti kita buat elip lagi. Ini diisi SP, saya singkat. Kemudian kalau tulisan di sini Z berarti nilai dari astignya, ini dikasih garis. Nah, berarti value-nya adalah yes. Nah, berhubung ini titik 2 non, maka ini adalah output-nya, berarti disimbolkan dengan kotak. Nah, nilainya kita isi di sini SP hipermetrop. Nah, berarti ini diisi hipermetropi. Taruh ke sini. Di sini non. Hubung ini adalah anak samping kanannya SP, berarti ini kita kasih garis. Dan di sini outputnya langsung. Berarti kita buat kotak. Oh ya, ini ketutup. Kemudian isinya, nah karena ini tadi simbolnya tidak sama dengan, berarti selain itu, berarti ya kita tulis tetap tidak sama dengan, tidak hipermetrop. Ini outputnya. Ini contoh tri dari cat. Jadi cat itu hanya ada 2 anak ya, enggak akan lebih. Sehingga kalau ini kita temukan harusnya SP. SP itu kan variabelnya ada hipermetrop sama miop ya. Kalau kita cek datanya, ini kan SP kan outputnya adalah hipermetrop sama miop. Tapi kenapa kok di sini ditulis tidak sama dengan, karena memang descendantry itu yang cat ya, descendantry yang cat, dia identiknya adalah hanya intinya 2 anak. Selain hipermetrop ya, yang dicek ya hanya tidak sama dengan hipermetrop gitu. Terus yang astig ya, astig ini kan yes, ini juga tidak yes. Nah, ini yang perlu diperhatikan, tidak yes. Padahal astig itu kan
value-nya ada yes sama no. Nah, di sini ditulisnya tidak sama dengan. Artinya berarti, maaf. Nah, kalau kita buat elipnya, nah ini astik kan atas ya. Atas terus di sini tidak perlu elip, ternyata di sini langsung kotak. Berarti kita buat kotak di sini. Nah, tree itu satu level dan tidak ada garis panah ya. Jadi tree itu tidak ada arah panah. Nah, ini artinya satu level SP dengan yang ini. Terus ini diisi tidak sama dengan yes. Itu yang membedakan antara cat dengan decision tree yang D3 atau C4.5. Itu yang membedakan. Jadi kalau satunya yes kan harusnya no ya, tapi bukan di sini tidak sama dengan yes. Gitu. Ini soft. Terus berikutnya lagi yang ini TRPR ini kan normal, maka di sini tulisannya tidak normal. Dan di sini langsung non. Nah, buat kotak ini satu level dengan astik, anggap di sejajar. Ya, mungkin kalau kurang rapi, ini tulisannya tidak sama dengan normal. Ini outputnya non. Nah, ini adalah tree-nya. Kalau kita bandingkan dengan yang di sana tadi, kita ambil. Ini tadi hasil data yang sama, tapi ini menggunakan metode C4.5. Ini kelihatan tulisannya. C48 kalau di WK itu adalah C4.5. Kita bandingkan di sampingnya, nah, pasti di atas sana. Saya taruh di sini. Nah, kita bandingkan. Nah, kalau ini kan normal, biar produk normal kan di sini reduce ya. Kalau ini TPR ya satunya normal ya satunya tidak normal. Itu modelnya cat. Jadi rumusnya juga berbeda. Kalau cat identik rumusnya adalah probabilitas. Jadi menghitung jumlah probabilitas seperti itu. Tanpa harus mencari entropi ataupun gain ya. Terus apalagi ya, nggak ada istilah log gitu, nggak ada. Nah, contoh lagi ini kalau astik ini kan yes sama no. Nah, di sini kan yes tidak yes. Nah, dari tree-nya juga kelihatan kayak kalau kalau di sini kan hampir mirip dari masing-masing apa ya, masing-masing dari splitnya. Cuma yang membedakan ini value-nya gitu. Value-nya. Itu perbedaan antara cat ID3 sama C4.5. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau rumusnya cat, sebentar ya. Insya Allah saya ada, cuma saya harus nyari dulu filenya. Saya taruh di Excel. Bentar saya stop screen. Nyari datanya dulu.
nggak nemukan data saya. Seingat saya pernah nulis rumusnya di Excel dan hitung manual, nggak ketemu. Bentar, nah ini ketemu. Tapi di sini saya nggak nulis rumus dalam bentuk equation, hanya hitungan. Nah, tapi nggak apa-apa, saya tampilkan aja. Intinya rumusnya secara garis besar probabilitas. Mohon maaf ya, saya screen lagi. Nah, ini cara kerjanya. Jadi dia akan mencari setiap ini ya, setiap variabel itu membagi tab. Kok membagi tab, membagi value-nya apa. Misalkan tadi value-nya rendah, berarti sampingnya tidak sama dengan rendah, kayak gitu. Nah, terus rumusnya ini, mencari probabilitas, ini simbolnya ya, probabilitas kiri dan probabilitas kanan, kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, probabilitas. Sama, hampir sama semua, intinya probabilitas, cuma bedanya tidak ada log ya, tidak ada lognya, gitu. Jadi mencari nilai probabilitas kiri, probabilitas kanan, terus ya, mohon maaf, ternyata saya nggak nulis rumusnya dalam bentuk equation, hanya langsung hitungan gini aja. Tuh. Mungkin itu terkait decision tree. Nanti tugasnya saya pernah ngupload data, sebentar sambil saya cek datanya. Seingat saya di pertemuan ke hari Selasa, insya Allah Selasa, sebentar, hari Selasa itu pertemuan ke 7. Saya pernah ngupload data, datanya saya suruh ini bagi dulu. Nggak ada. Bukan ini. Mana ya? Enggak, bukan. Yang data yang harus diseimbangkan itu hari keberapa ya? Saya kok lupa. Hari ke-6. Bukan data udara. Data lensa. Atau ini aja, untuk tugasnya pakai data iris saja yang sudah pernah saya upload. Seingat saya pernah saya upload data iris. Hari keberapa cuma saya lupa. Sama silakan dilakukan decision tree, kemudian dihitung akurasinya. Kalau di data apa iris nanti tidak perlu dilakukan label encoder, langsung aja dimasukkan nanti biar intinya di apa di decision tree-nya langsung dengan sendirinya akan membuat apa pembagian labelnya, istilahnya label atau splitnya gitu. Nah, tugasnya saya taruh sini sebelum saya simpan dan saya upload dalam bentuk HTML. Membuat model decision tree klasifikasi data iris dan hitung akurasi data tes. Silakan di random data tesnya, silakan diambil data berapa. Buat dalam bentuk split ya. Tes trend split. Untuk perintah trend
splitnya ambilkan dari sini. Ini juga fungsinya ada sebentar saya carikan saya lainnya. Mana ya trend test split ini fungsi untuk membagi trend test split, jadi tidak perlu manual. Nanti silakan dibagi data tesnya 20% atau 25%, silakan. Dengan fungsi ini saya tutup. Jadi caranya ambilkan dari sini. Contohnya ini variabel data trainingnya, data tabelnya, terus ini fungsi trend splitnya, terus ini data XY-nya. Ini berarti apa? Data tesnya 20%. Ini random. Itu datanya di random, nanti setiap training pasti beda datanya. Udah. Ini tugasnya. Saya upload dalam bentuk HTML. Hari ke 9. Tugasnya saya taruh di sini. Dan untuk data entry. Mungkin ada yang pernah pakai selain WK dan Python, ya monggo mungkin mau share gimana cara baca tree-nya, karena saya di Python enggak bisa baca tree-nya. Jadi tree-nya ini contoh ini tadi ya tampilannya. Nah, ini saya nggak ngerti cara bacanya. Tapi kalau di WK cara bacanya bisa diartikan kayak gini tadi. Jadi ini adalah istilahnya yang kotak itu pasti outputnya, dan yang di sini adalah splitnya, hasil splitnya atau variabelnya. Jadi kalau rule itu pasti ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu yang kayak ini loh, sebelum then. Nah ini. Jadi if tier PR sama dengan normal, n astig sama dengan yes, n sp, nah itu sebelah kiri. Nah kalau sudah then bla bla bla, nah itu berarti output. Nah, itu cara bacanya kalau di WK. Terus nah sedangkan yang di Python ini nggak tahu ya, maksudnya ini mungkin ngambil kolom ketiga kurang dari sama dengan 0,5. Terus nah nggak tahu selanjutnya seperti apa. Mungkin ada yang mau menjelaskan cara baca ini cara baca rule-nya atau tree-nya di sini, ya monggo. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya yang sudah sampai selesai semua sampai hari ke Rebo itu baru Pak Ade. Yang lainnya monggo, saya tunggu biar nanti nggak numpuk-numpuk. Nanti belum lagi yang project akhir. Bisa di scroll ke atas, Bu? Iya. Code. Ini. Oh, iya, dari paling atas, Bu. Paling atas. Manggil. Oke, manggil. Oke, bawa lagi, Bu. Ya, baik. Ini hanya import aja ya. Ini karena datanya kan label dalam bentuk kategori. Jadi saya buat dalam bentuk angka. Cuma angkanya bukan angka kontinu.
perlu di-scroll lagi ke bawah atau masih belum selesai nulisnya? Belum, Bu. Saya masih ini. Ya. Ya, mohon maaf, Bu. Soalnya saya hari Selasa kena divaksin, jadi kemarin masih istirahat 2 hari. Oh. Ya. Kalau kalau saya belum vaksin malah. Ya. Oh gitu? Iya, Ya. saya soal dari tempat kerja disuruh vaksin, Bu. Lumayan dikasih Oh. ini. Memang 1 hari harus nggak boleh sport, nggak boleh kemana-mana, Bu. Nggak boleh olahraga dan aktivitas. Gitu. Boleh scroll lagi, Bu? Ya, baik. Beda ya, Bu. Di saya muncul 5 itu, Bu. 6 kolom di line Karena ketiga, Bu. mungkin nomor ikut ini. Mungkin kolom nomor ada. Dihapus saja kalau kolom nomornya ada. Kalau data yang saya set tadi, kolom nomor tidak ada. Sudah saya Bukan, hilangkan. Bu. Yang TPR-nya ada 2, Bu. TPR kok ada 2 ya? Oh, TPR saya setelah recommended lines ada TPR. Tapi TPR yang asli di atas itu yang masih non soft itu muncul lagi, Bu. Bentar, di mana ya? oh mungkin kolomnya. Nah, kolom bacanya, Excel-nya mungkin di baca Excel-nya tadi ada yang. Jadi kadang file Microsoft Excel-nya itu kadang ada yang kayak settingannya kayak apa ya intinya. Atau mungkin pas nulis di sininya. Nulis di sini. Sama sih, Bu. Saya juga makanya nyocokin sama. Coba saya share screen ya, Bu, untuk lihat. Ya, saya stop screen. Kelihatan, Bu? Masih belum? Ya, masih proses. Masih proses. Ah, udah. Bisa Nah, ini diperbesar. Oh, kalau data di awal udah benar. Data di betul. awal sudah benar. Terus Nah, ini muncul berarti lagi, Bu. kelirunya waktu di label encoder. Iya, saya cek benar, tapi begitu ini muncul lagi, Bu. TPR ini muncul lagi ya. Apa ada yang salah di sini, Coba Bu? cara nulisnya langsung di copy paste semua. Ini uh, uh, yang nomor line Ini? 8, lensa tier Hmm? product rate ini. Nah, ini ada tanda sama dengan ini. Itu ada tanda sama Lensa? dengan yang paling bawah tier product rate. Oke. Itu ada tanda sama dengan atau enggak itu? Sorry. Apa ya? Nah, itu Itu, di, itu, Bu. di dibersihkan ulang semua aja.
Oke, ya hilang Bu. Oke, makasih Bu. Tadi kepencet Ya. kayaknya. Setelah itu kemana ya Bu? Coba di Bentar, share saya lagi boleh share Bu? lagi. Ini Nah, ini. berarti Ya, astagfirullah. oke, Nah, ini. manggil. Yang baris keempat itu apa ya Bu? Ini untuk manggil fungsi desa sentri. Terus Oke. ini manggil fungsinya. Nah, ini melakukan training. Oh iya betul fit. Makasih Bu. Ya error di sini Bu, yang di line 5 model.predict not defined Bu. Bentar, boleh di screen lagi. Kayaknya saya udah. Oh, sebentar Bu. Ini sih Bu. Model.predict kan ambil dari sini tuh. Model Ini sih, Bu. titik. Model titik. Titik. Beda Predik. ya. Model titik. Udah. Oke. Berarti untuk tugasnya tinggal ngeload yang data iris ya Bu? Karena kan Ya, harusnya numerik, itu numerik ya Bu? Kalau iris ya. ya. Oke, clear Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin terkait tugas dan sebagainya? Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya, kita akhiri. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Ya, malam Bu. Malam Bu. Saya log out.